Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perang Hunain. Malam Rabu tanggal 10 Syawal, pasukan muslim tiba di lembah Hunain. Namun diam-diam Malik bin Auf dan pasukannya sudah tiba lebih dulu di sana. Malik menyusupkan pasukannya di tengah kegelapan malam. Ia menyebarkan mereka di setiap jalan masuk ceruk tersembunyi dan celah-celah bukit. Selepas sholat subuh, Rasulullah SAW menyerahkan bendera dan membagi-bagikan tugas kepada setiap komandan. Setelah itu, beliau memerintahkan agar pasukan muslim berangkat. Tiba-tiba saja, di dalam keremangan subuh, serangan panah yang gencar dan serentak datang seperti hujan. Pasukan musuh membuka serangan. Mereka menyerbu turun, didahului oleh seorang laki-laki yang menunggang unta merah. Ia membawa bendera hitam di ujung tombak. Setiap kali menemui seorang muslim, tombak itu dihantamkannya kuat-kuat. Maka tanpa terkendalikan lagi, pasukan muslim lari kocar-kacir. Perasaan takut dan gentar begitu kuat menghantui perasaan mereka, sehingga mereka lari tanpa menghiraukan teman-temannya lagi. Abu Sufyan yang baru saja dikalahkan saat Fathu Makkah tersenyum sambil berkata, "Mereka tidak terhenti lari sebelum sampai ke laut." Beberapa orang Mekah yang baru masuk Islam, seperti Su'aibah bin Utsman berkata, "Sekarang aku dapat membalas Muhammad. Dulu ia yang membunuh ayahku pada perang Uhud." Qalada bin Hambal berkata, "Sekarang sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi." Rasulullah SAW yang saat itu duduk di atas keledai putihnya menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ketika semua pengikutnya berlarian mundur, beliau tetap di tempat ditemani beberapa sahabatnya. Beliau SAW memanggil-manggil orang yang berlarian. "Hai orang-orang, kamu mau kemana? Mau kemana? Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdillah." Namun, orang-orang tidak peduli, sebab yang mereka pikirkan hanya menyelamatkan diri sendiri. Saat itu, Abu Sufyan memegang tali kekang keledai dari Rasulullah SAW, dan Abbas memegangi pelananya agar keledai Rasulullah SAW itu tidak melarikan diri karena ketakutan. Rasulullah SAW turun dari keledainya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Selesai berdoa, Rasulullah SAW memerintahkan pamannya Abbas untuk memanggil para prajurit. Abbas adalah laki-laki bersuara lantang. Kemudian ia menyeru, "Manakah saudara-saudara Ansor yang telah memberi tempat dan pertolongan? Manakah saudara-saudara Muhajirin yang telah berikrar di bawah pohon? Kemarilah saudara-saudara Rasulullah SAW yang masih hidup." Di kemudian hari, Abbas menuturkan pengalamannya itu. "Demi Allah, seakan-akan perasaan mereka saat mendengar teriakanku ini seperti perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya." Suara Abbas berulang-ulang ke seluruh lembah, menggema. Terjadilah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Ansor yang diingatkan akan Baiat Aqobah segera teringat pada sosok Rasulullah SAW dan janji mereka untuk melindungi beliau SAW.
Mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Muhajirin teringat bahwa mereka telah berjuang begitu bersusah payah bersama beliau. Kehormatan mereka tersentuh, sehingga dengan penuh semangat, orang-orang Muhajirin dan Ansor berseru dari segala penjuru, "Labbaik, labbaik, kami datang, kami datang." Sekelompok pasukan Muslim berdatangan ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dan bertempur dengan dahsyat. Alangkah beratnya menahan serbuan musuh yang sudah diambang kemenangan. Melihat para sahabatnya memberikan perlawanan sengit dengan semangat yang makin melambung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang pertempuran benar-benar berkobar. Allah tidak menyalahi janji kepada Rasul-Nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan segenggam kerikil pada musuh sambil berkata, "Wajah-wajah buruk." Tidak lama kemudian, pasukan musuh terpukul berantakan. Mereka lari meninggalkan semua istri, anak dan harta mereka. 70 musuh terbunuh, sebanyak 6.000 tawanan, 22.000 unta, 40.000 kambing, dan 4.000 ukiah perak direbut kaum muslimin. Pasukan muslim terus mengejar musuh sampai ke atas. Di tempat ini, Hawazin dihancurkan sama sekali. Duraid si buta juga terbunuh. Malik bin Auf lari ke dalam kota Taif dan berlindung di sana. Dalam perang Hunain ini, Abu Sufyan sedang memegang tali kekang kuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pasukan Muslim kocar-kacir. Abu Sufyan bersiap untuk syahid dengan tangan kanan menangkis serangan lawan dan tangan kiri memegang tali kekang. Setelah pasukan Muslim balik memukul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Abu Sufyan berlama-lama seraya berkata, "Oh saudaraku Abu Sufyan bin Harits." Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, Abu Sufyan menangis haru dan air matanya membasahi kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.